Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teteh-teteh semuanya ya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya pada perjumpaan kita kali ini ya dalam pertemuan yang kedua ya. Apa kabar semuanya ya? Pada sehat-sehat ya. Ingat selalu jaga kesehatan kalian ya. Pandemi tetap aja ya, masih betah ya, belum bisa pergi selamanya dari kita. Oke, mungkin dari materi yang sudah disampaikan kemarin ya, teteh sudah bisa melihat dan bisa menyimak ya tentang materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan gitu ya. Silahkan untuk nanti apabila ada yang mau bertanya, Bunda tunggu. Baik, kalau begitu Bunda share screen ya, kalau memang tidak ada yang bertanya dulu ya. Nah, jangan lupa ya untuk selalu on kameranya ya. Kalau hanya mendengar saja, karena memang tipe-tipe orang itu beda-beda ya. Oke, izin share screen ya Bunda ya. Oke. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ya, baik. Di sini ya, kita masuk ke yang kedua ya, materi yang kedua. Ya, di sini ya, ada materi yang kedua. Nah, ini bentar. Nah, bentar ya. Oke, ya. Nih, ada tujuan dan ruang lingkup sayang untuk anak usia dini. Apa saja sih ruang lingkupnya? Ya, sayang di sini ada bumi dan jagat raya, ada ilmu hayati dan ada kajian fisika. Bumi dan jagat raya di sini ada bintang, matahari, planet ya. Tentu sudah pada tahu lah semuanya ya. Lalu ada tanah, batuan dan ada pegunungan dan juga tentang cuaca atau musim. Nah, ini ya yang akan kita pelajari. Lalu yang keduanya ada ilmu-ilmu hayati. Tentu saja kita akan mengenalkan tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang atau hewan ya. Lalu hubungan antara tumbuhan dan hewan. Lalu ada hubungan antara aspek-aspek kehidupan dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah kajian fisika dan kimia. Ya, apa saja? Ada daya, ada energi, dan ada rangkaian dan reaksi. Oke, di sini ada ruang lingkup yang memang harus dimiliki ya oleh anak ya. Di sini ada produk ya, proses dan ada sikap. Ingat ya, ada 3, ada produk ya, produk atau produk, ada proses, ada sikap. Apa sih dari pengertian produk, proses dan sikap ini? Nah, di sini produk adalah benda ya, fakta, nyata. Kita mau meneliti apa? Intinya itu ya. Lalu dalam proses itu anak ngapain aja sih? Gitu ya, dalam eksperimen ini. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan yang memang akan anak lakukan, yaitu anak akan melakukan mengamati, menggolongkan, mengukur, menguraikan, menjelaskan ya. Lalu akan mengajukan pertanyaan, lalu akan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang penyelidikan, ya, mengumpulkan dan menganalisis data, lalu akan menarik kesimpulan. Lalu sikap apa yang harus tumbuh dalam diri anak setelah atau sedang melakukan eksperimen ini? Yang pertama adalah rasa tanggung jawab, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga disiplin, yang selanjutnya adalah tekun, yang selanjutnya adalah sikap jujur, yang selanjutnya adalah terbuka terhadap pendapat orang lain. Nah, ini sikap-sikap ini yang memang harus dimiliki ya ketika anak sedang bereksperimen. Tanggung jawab apa sih, Bun? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini adalah anak melakukan ya eksperimen secara tuntas. Lalu rasa ingin tahu yang besar apa? Nah, memiliki rasa ingin tahu, jadi anak diberikan motivasi. Anak menjadi penasaran.
setelah step 1, step 2 apa yang terjadi ya? Oh, setelah step 2, step 3 apa yang terjadi ya? Nah, ini menimbulkan rasa ingin tahu yang besar. Lalu disiplin. Anak sabar menunggu giliran disiplin di sini. Kalau seandainya eksperimennya dilakukan secara berkelompok. Lalu tekun. Tekun dalam mengamati. Ya, mengamati prosesnya. Ya. Step 1 tuntas, lalu step 2-nya tuntas. Tekun dilihatin gitu ya. Lalu jujur. Anak akan mengungkapkan tentang hasil temuannya ya melalui kata-kata anak itu sendiri. Jujur apa yang mereka temukan. Lalu terbuka terhadap pendapat orang lain. Jadi anak tuh memiliki rasa menghargai terhadap temannya, apa yang teman-teman temukan di hasil eksperimennya. Lalu selanjutnya di sini ada pandangan menurut Nugraha ya, peran seorang pendidik itu sebaiknya dan seharusnya itu guru sebagai fasilitator, guru sebagai observer, dan guru sebagai promotor. Fasilitator kita tahu ya, jadi seorang guru itu harus bisa merancang ya permainan seperti apa yang bisa menarik untuk anak. Lalu observer ini jadi guru itu bisa melihat, oh dari hasil kemarin eksperimen ya, hasil observasi ternyata anak tuh kurang antusias. Berarti guru bisa menambahkan atau meningkatkan lagi seperti apa yang seharusnya supaya anak lebih tertarik gitu. Lalu guru sebagai promotor. Di sini guru sebagai role model. Ya. Guru sebagai teman bereksplorasi. Jadi di sini guru juga tidak semena-mena mentang-mentang ibu guru gitu ya. Tetap saja ya, guru harus menjadi teman untuk anak ketika anak sedang belajar. Baik, strateginya bagaimana? Ya, guru sebagai observer ini. Nah, di sini ya, guru harus memiliki strategi yang sangat baik. Yang pertama, rancanglah pembelajaran. Ya, yang bisa membuat anak tergugah, yang bisa membuat anak itu termotivasi gitu ya, untuk melihat gitu, dan mampu menstimulasi termotivasi anak sehingga guru harus bisa menciptakan stimulus seperti apa gitu ya, supaya anak mau, supaya anak tertarik gitu ya. Lalu yang kedua, siapkan media pembelajaran sains yang sederhana yang mencetuskan juga keingintahuan yang besar. Lalu siapkan bahan ajar inovatif, kreatif yang mengacu pada 3 dimensi dan penilaian tadi. Yang tadi ya ada 3 ya, ada produk, ya ada proses, dan ada sikap. Nah itu. Nah di sini kajian yang selanjutnya yaitu sains tentang bumi dan lingkungan. Nah anak di sini sedang meneliti ikan. Di sini sedang meneliti buah tomat cherry. Di sini tanaman, ya maksudnya di sini masuknya hewan. Nah di sini anak akan merasa senang ketika anak terjun langsung, disuruh belajar, disuruh mengamati, mengumpulkan informasi di sini juga. Nah ya, lalu anak juga di sini akan mengeksplor gitu ya pengetahuannya, sehingga anak bisa menyimpulkan dari hasil temuan-temuan tersebut. Nah ini yang memang kita harapkan pembelajaran untuk anak usia dini mengenai sains ini. Ya, ini pengetahuan yang memang sama anak baru ditemukan atau baru dimilikinya. Selanjutnya, nah di sini guru yang kreatif dan inovatif seperti apa? Nah ini ya, tidak hanya untuk pergi keluar, tapi memang guru kreatif inovatif untuk pembelajaran sains bisa dilakukan di sekitar. Misalkan ibu guru mengambil pot, ya, pot tanaman. Di sini anak juga diberikan wawasan, ya, dan diberikan keleluasaan untuk mengungkapkan dari hasil penglihatannya atau hasil temuannya atau hasil-hasil benda yang memang dibawa oleh ibu gurunya. Ada apa saja. Lalu yang kedua ini eksperimen sederhana, meniup balon tanpa ditiup. Di sini ya, di sini menggunakan ada cuka, ya, gunakan juga soda kue,
ada balon, tentu saja ini menggunakan botol bekas minum. Yang selanjutnya di sini ya, sains ya, yang BDR yang bisa dilakukan di rumah. Nah, mengenai buah-buahan ya, jadi anak bebas, anak bisa berhitung, anak bisa mengenal perbedaan kasar dan halus benda. Anak juga bisa mengelompokkan mana yang besar, mana yang sedang, mana yang kecil. Lalu anak juga bisa menyusun dari bijinya, menyusun nama. Lalu dari buahnya anak bisa merasakan macam-macam rasa. Nah, di sini juga pembelajaran sains yang memang bisa dilakukan di rumah. Nah, selanjutnya, di sini juga ada pembelajaran BDR yang lainnya. Di sini ada kegiatan yang dilakukan oleh anak, ya. Ini contoh-contoh kegiatannya. Di sini anak berlari dari ujung sampai ke keranjang, bolak-balik. Nah, ini anak akan merasakan nanti apa yang terjadi. Lalu anak belajar berjinjit. Lalu anak belajar melompat. Lalu di sini anak belajar meloncat. Ya, ini melompat, ini meloncat, ini berjinjit, ini berlari. Nah, setelah keempat kegiatan ini dilakukan, ya, anak akan merasakan capek tentu saja ya, pasti capek. Kenapa capek? Karena energi yang dikeluarkan. Nah, ini juga merupakan suatu komunikasi atau pengetahuan yang memang perlu disampaikan terhadap anak-anak kita. Ya, dalam menggali ilmu yang baru. Kalau capek berarti harus istirahat, harus duduk. Gitu ya. Siapa yang dirasakan lagi? Dada mungkin jantungnya berdetak kencang. Nah, setelah berdetak kencang, mungkin akan timbul rasa haus. Sebelum menimbulkan rasa haus, mungkin merasakan adanya keringat yang keluar. Nah, ini merupakan juga proses sains yang memang ya anak-anak temukan setelah melakukan kegiatan berlari, berjinjit, melompat dan meloncat ini. Nah, ini ya. Jadi memang tugas kita ya sebagai pendidik ya, jangan sampai memberikan penjelasan yang memang dikatakan ya gitu aja we. Nah, itu juga nggak bisa ya. Oke, selanjutnya. Di sini juga masih dalam pembelajaran BDR, anak mengenalkan macam-macam rasa, macam-macam bentuk dari macam-macam buah-buahan. Ada buah pir, ada apel, ada pisang ya, ada salak dan ada mangga. Nah, di sini anak juga bisa mengenal bentuk ya, mengenal warna ya, lalu mengenal kasar dan halus ya, perbedaan kasar dan halus, dan juga bisa mengenal macam-macam rasa. Nah, ini ya, ini untuk pembelajaran BDR contoh di rumah yang bisa dilakukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan ya. Bunda izin stop share dulu ya. Nah, yang bisa Bunda lakukan, yang bisa Bunda contohkan ya untuk pembelajaran di sekolah maupun untuk yang contoh-contoh pembelajaran BDR-nya. Nah, oke, silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan untuk mengisi di kolom chat ya. Kalau tidak juga bisa menggunakan WAG kita ya, WhatsApp grupnya, ditunggu sama Bunda. Jangan lupa jaga kesehatan dan harus selalu bahagia ya. Oke, kita review dulu ya. Yang kemarin kita telah mempelajari tentang materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, yang sekarang juga ada tambahannya, kita harus mengenal tentang 3 dimensi ya, ada produk, proses, dan sikap. Itu yang memang harus diingat-ingat ya. Lalu kita juga harus mengingat tentang guru ya, guru yang profesional, ya, pendidik yang profesional dalam memberikan pembelajaran menurut Nugraha itu ya. Ada 3 juga tadi, jangan sampai lupa ya. Nah, terus ada juga macam-macam pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah ataupun yang bisa dilakukan di sekolah. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.